Baiklah teman-teman semua, kita mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada teman-teman semua dalam kajian pendidikan Dema FTK UIN SMA Banten dengan mengangkat tema konsep pendidikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan relevansinya terhadap pembentukan moral force mahasiswa di era digital. Pada kesempatan kali ini, saya, Vanessa Nurul Fitri, selaku MC nonformal akan membacakan tata tertib peserta kajian pendidikan. Yang pertama, peserta diharapkan login pada link Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Lalu yang kedua, peserta wajib menggunakan username yang sesuai dengan nama asli dan instansi masing-masing. Selanjutnya, peserta wajib mengaktifkan kamera saat kajian berlangsung. Selanjutnya, peserta wajib menonaktifkan audio saat kajian berlangsung. Kelima, saat kajian berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk makan. Selanjutnya, peserta dilarang merokok dan tidur saat kajian berlangsung. Selanjutnya, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Lalu yang terakhir, peserta wajib memfollow IG Dema FTK UIN SMA Banten. Lalu selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator. Nama, Muhammad Solahuddin, tempat tanggal lahir Serang, 22 Juni tahun 1999. Alamat, Kampung Kareo, Kukun, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Provinsi Banten. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Kareo, Madrasah Sanawiyah Darul Falah, Madrasah Aliyah Darul Falah, UIN SMA Banten. Pengalaman organisasi, Himpunan Mahasiswa Islam, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Hikada, dan UKM UPTQ. Baiklah teman-teman, langsung saja. Inilah dia moderator kita, Muhammad Solahuddin. Saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa min sayyi'atillahi may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Wa qala fi maqalah inna fi yadi subani amral ummati wa fi iqdamiha hayataha. Yang terhormat Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. Nana Jumhana MPG, yang terhormat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Saudara Suryadi, yang terhormat pemateri pada hari ini, yang terhormat pula para seluruh peserta kajian pendidikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang insya Allah saya akan memimpin berjalannya acara pada acara kajian pendidikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan tema konsep pendidikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan relevansinya terhadap pembentukan moral force mahasiswa di era digital.
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi besar Muhammad dan juga selamat Hari Santri Nasional. Baiklah, langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu ada opening speaker. Yang pertama yaitu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang akan disampaikan oleh Muhammad Abdurrahman. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Nana Jumhana, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bidang kemahasiswaan dan kerjasama, dan yang saya hormati juga pemateri kita pada kajian pendidikan siang ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan yang saya hormati juga Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, juga teman-teman pengurus baik dari jajaran BPH umum, BPH pelaksana maupun seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan di alam dunia ini dan diberi kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat, kerabat, dan kita selaku umat mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, para peserta kajian pendidikan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya. Salam hormat juga dari Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, karena hari ini beliau belum bisa membersamai karena ada agenda lain. Saya ucapkan banyak terima kasih pada para peserta dan seluruh elemen yang hadir pada siang hari ini yang telah menyempatkan waktunya ya. Selanjutnya mungkin saya mengucapkan mohon maaf ya apabila terjadi beberapa kendala, baik itu kendala teknis maupun kendala yang lainnya yang sehingga menghambat jalannya kegiatan pada siang hari ini. Namun mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan hari ini yaitu kajian pendidikan, karena melihat pendidikan adalah tonggak kehidupan bangsa yang sangat penting untuk kita terus perdalam ya. Dalam tema konsep pendidikan akhlak Rasulullah SAW dan relevansinya terhadap membentuk moral force mahasiswa di era digital ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita terhadap kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi jalan mahabbah kita terhadap Rasulullah SAW, karena alhamdulillah saat ini kita masih bertemu dengan
bulan Maulid kembali ya, dan mudah-mudahan kedepannya akhlak-akhlak mulia dari baginda Rasulullah SAW dapat kita terapkan melalui berbagai sektor kehidupan, terutama dalam sektor pendidikan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan kita perdalam nanti bagaimana konsep pendidikan Rasulullah SAW untuk kita semua dalam menghadapi era digitalisasi ini. Nanti akan kita perdalam oleh pemateri kita pada siang hari ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, selanjutnya yaitu opening speaker yang kedua sekaligus membuka acara pada hari ini, pada siang hari ini, kepada Dekan Fakultas Tarbiyah Keguruan yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3, yakni Bapak Dr. Ali Mukhtarom MSI. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi kafa bihi syahida. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan FTK, yang semestinya beliau membuka ya sekaligus memang menjadi keynote speech pada kegiatan ini, tapi barusan ada tamu ya, ada tamu dari tim asesor, sehingga beliau tadi menelpon saya terus kemudian meminta saya untuk mengisi sekaligus membuka kegiatan ini. Memang kemarin dari panitia saya sudah bilang kalau Pak Dekan itu berkenan untuk memberikan sambutan, tetapi karena tadi ada acara ya diwakilkan ke saya. Kemudian yang saya hormati juga para dosen mungkin ya yang hadir, kemudian Ketua Dema FTK, SEMA FTK, panitia, para mahasiswa, terutama mahasiswa FTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, para tamu undangan, serta webinar yang mengangkat tema tentang konsep pendidikan Rasulullah ya, dan relevansinya terhadap pembentukan karakter atau akhlak ya, moral force ya bagi mahasiswa di era digital. Untuk itu kegiatan ini saya kira sangat bagus ya, apalagi sesuai dengan momentumnya Maulid Nabi, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dikembangkan juga oleh HMJ selain Dema. Nah ini saya kira kegiatan yang sesuai dengan momentum yang ada. Bertepatan juga dengan Hari Santri, kemudian Disnatalis UIN ke-59, nah sehingga kegiatan ini bisa menjadi bagian dari program untuk menyemarakan kegiatan-kegiatan yang ada di UIN dalam rangka Hari Santri, Maulid Nabi, dan Disnatalis tentunya yang sekarang ini rangkaian acaranya ya sudah berlalu ya, termasuk rangkaian Hari Santri. Kemudian dalam hal tema ini saya kira penting sekali ya untuk memberikan penguatan karakter. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam ya, terutama kalau kita kaitkan dengan konsep pendidikan Rasulullah sesuai tema itu adalah bagaimana kita mengembangkan pendidikan karakter. Karakter itu kalau dalam konteks Islam disebut sebagai akhlak. Jadi inilah yang mungkin kita perlu kembangkan. Jadi akhlak itu sendiri
mengutip Ibnu Miskaweh ya, jadi pendidikan akhlak atau mungkin pengertian akhlak secara umum itu adalah apa? Halun lin nafsi da'iyatun laha ila fi'liha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Jadi akhlak atau mungkin karakter itu ada sebuah kondisi ya, kondisi kejiwaan seseorang untuk melakukan sesuatu min ghairi fikrin wala ru'yatin. Jadi dengan adanya jadi untuk melakukan sesuatu tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan. Artinya karakter kita ya atau akhlak itu pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat spontanitas. Jadi itu secara pemikiran. Sehingga memang kalau kita berbicara tentang akhlak atau mungkin karakter itu langsung ya berkaitan dengan dasar dari perilaku kita yang sesungguhnya. Artinya karakter itu sudah diwarisi ya, itu sudah diwarisi kepada masing-masing insan atau mungkin masing-masing individu di antara kita semua. Misal ya, kita ini punya karakter yang berbeda-beda. Ya, ada yang memang dari awalnya itu karakternya itu adalah humanis ya. Orang humanis itu ya lebih mengutamakan kepada solidaritas, ya kemudian kenyamanan dalam pergaulan, komunikasi yang bagus, misalkan sosialisasi dengan teman-teman yang hangat misalkan. Tetapi pada satu sisi juga ada dari antara kita yang punya karakter yang kurang ramah misalkan ya, sedikit-sedikit sensitif, marah dan lain-lain itu. Jadi masih seperti itu. Ada orang yang memiliki karakter dermawan, ya misalkan. Jadi dermawan itu ya jiwa-jiwa sosialnya tinggi. Tetapi juga ada yang memiliki karakter pelit misalkan. Jadi kita ini kadang-kadang kan di antara seperti itu. Nah ini memang pada dasarnya semacam fitrah ya. Jadi karakter itu bisa disebut sebagai fitrah. Nah, akan tetapi apakah karakter yang sudah tadi dibilang terberikan ya kepada masing-masing individu itu tidak bisa dirubah. Ini kan tadi kan disebut sebagai kondisi halun nafsi ya, kondisi kejiwaan seseorang ya untuk melakukan sesuatu min ghairi fikrin wala ru'yatin tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran. Apakah itu tidak bisa dirubah? Bisa. Dalam teori pendidikan ya, banyak sekali saya kira teman-teman semua. Jadi teori pendidikan kita sudah ketahui ya, ada behavioristik misalkan. Kemudian ada perilaku teori tabula rasa misalkan, kemudian juga ada konvergensi ini yang nantinya akan mengkaitkan ya. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang berada dalam diri sendiri, kemudian juga lingkungan mempengaruhinya. Jadi artinya karakter atau akhlak itu bisa dirubah melalui pendidikan. Ini pada dasarnya. Jadi orang yang memiliki akhlak kurang bagus ya, tetapi ketika dia melalui proses pendidikan, baik itu secara formal atau informal ya, pendidikan yang berbasis kepada pengalaman ya, berbasis kepada lingkungan keluarga terutama, atau mungkin kita mendapatkan pencerahan lain di luar sana, ya itu juga bisa kita refleksikan, kemudian bisa membentuk karakter itu menjadi karakter yang baik ya, yang islami. Nah inilah dalam konteks ini, jadi relevan juga dengan tema ini. Jadi pendidikan Rasulullah itu kan pada dasarnya pertama kali ya, kalau kita kaitkan dengan akhlak itu ya memang liutamima makarimal akhlak ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu akhlak yang bagaimana? Al-karimah. Nah, itu banyak teori ya. Kalau teman-teman membaca apa yang dimaksud dengan al-akhlakul karimah itu mungkin bisa dibaca di dalam bukunya Ibnu Miskaweh misalkan Tahdhibul Akhlak. Saya sering mengutip ya ketika berbicara tentang akhlak ya, itu Ibnu Miskaweh menjadi rujukan saya di Tahdhibul Akhlak. Misalkan kita melihat teori al-adalah ya. Teori al-adalah dalam konteks Ibnu Miskaweh ini kan menyeimbangkan ya antara
teori keseimbangan itu ya, al-adalah itu antara karakter-karakter manusia ya yang memiliki kecenderungan ya untuk overlapping atau tidak overlapping atau mungkin kurang, itu nanti ada penjelasan bagus itu, atau mungkin di Imam Al-Ghazali ya sebagai ini. Nah, karakter-karakter atau mungkin konsep penyemuran akhlak itu juga bisa dikaitkan dengan realitas hari ini, kan begitu. Jadi bagaimana sosial media misalkan itu juga tidak secara langsung ya akan mengubah kita, tapi pengaruh-pengaruhnya ya itu lambat laun ya, kemudian membentuk atau membangun karakter kita juga menuju kepada hal-hal yang positif satu sisi, dan menuju hal-hal yang negatif pada sisi yang lain. Nah, ini juga saya kira bisa kita renungkan ya. Jadi era digital ya, kemudian era revolusi industri, atau mungkin bisa disebut era internet lah itu, sesuai dengan konteks ini juga sangat berkaitan dengan pola sikap ya, kemudian perilaku pemikiran kita juga ya yang ikut terbentuk dari media sosial. Kalau kita menggunakan media sosialnya dengan konteks yang membangun ya, kemudian yang sesuai dengan ajaran-ajaran keagamaan, ajaran Islam terutama, itu saya kira juga nanti akan berimbas atau berdampak kepada bagaimana pengembangan kita di dalam berkomunikasi atau mungkin bermuamalah ya dengan baik ya. Tentunya tidak bisa juga kita nafikan ya dalam konteks karakter ini berhubungan langsung ya, kalau kita kaitkan dengan konsep kebangsaan kita ya, itu juga harus berkaitan dengan sikap-sikap moderat ya, terutama dalam hal ini berkaitan dengan moderasi beragama misalkan. Jadi ajaran Rasulullah yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran akhlak kekinian itu saya kira dikembangkan melalui sikap-sikap sosial perilaku keagamaan yang moderat. Nah, saat ini saya sebenarnya juga lagi kegiatan ini, lagi di Jakarta, lagi di Serpong ya, lagi di Sol Marina. Sol Marina ini kegiatan TOT moderasi beragama untuk para trainer ya. Jadi untuk para trainer se-Indonesia yang diwakili lembaga-lembaga kemitraan. Nah, ini saya kira tantangan hari ini juga sama. Jadi bagaimana penguatan pemahaman keagamaan yang didasarkan pada sikap moderat. Moderat itu artinya dalam konteks ini ya bagaimana kita membangun ya pola pikir, sikap dan perilaku yang sesuai dengan esensi ajaran agama ya, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam menghormati martabat kemanusiaan, humanity. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana kita mampu mengembangkan visi dan misi keislaman lil maslahatil amah, untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Juga ketiga, pola pikir, sikap dan perilaku itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai tawasud ya, keseimbangan, al-adalah, terutama lagi berkaitan dengan penerimaan terhadap konsep nation state. Nah, ini poin terakhir ini ya, ini yang kadang-kadang banyak sekali diskursus yang ditemukan ya dalam beberapa riset. Jadi sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ini kan sebagai, saya kira nanti akan dijelaskan ya bagaimana hubungannya antara konsep pendidikan akhlak dari perspektif individu, kemudian perspektif kemasyarakat dan kebangsaan. Mungkin itu lebih bagus ya tema itu nanti. Saya kira nanti bagaimana pengembangan pola penyampaian dari kegiatan diskusi ini sehingga memang kita ini berpikirnya itu adalah komprehensif. Jadi kesalihan sosial ya ini juga penting. Nah,
selama ini yang kita asup ya dari berbagai macam kegiatan atau mungkin kita mengikuti majelis taklim itu kan lebih kepada bagaimana kita membentuk kesalehan pribadi atau kesalehan individu. Itu sudah final ya. Jadi bagaimana kesalahan individu yang kita ambil dari nilai-nilai ajaran agama, ya, yang diambil dari nilai-nilai ajaran Rasulullah itu bisa ya termanifestasikan dalam pembentukan kesalehan sosial. Nah, kesalehan sosial ini mungkin yang sedikit ya untuk dipahami ya, sedikit mungkin bagian-bagian dari kesalehan sosial ini yang saya kira perlu dikembangkan. Jadi kesalehan sosial ini nanti kalau saat ini ya bagaimana penguatan pemahaman keagamaan yang moderasi beragama itu bukan diartikan sebagai upaya untuk memoderasikan agama, bukan upaya, tetapi bagaimana kita memahami ajaran agama Islam ini ya dari perspektif pemahaman luas dan bingkai ya keislaman dan keindonesiaan dalam konteks Indonesia. Jadi yang dimoderasi bukan agamanya, yang dimoderasi adalah paham ya dan perilaku keagamaan dalam konteks saat ini, apalagi di era digital atau era revolusi industri. Ini ada beberapa hal ya yang mungkin menjadi catatan. Mohon maaf saya spontanitas ini untuk berbicara di sini karena dari kemarin saya sudah yakin ya kalau ya hari ini tuh Pak Dekan yang memberikan keynote speak sekaligus membuka acara ini. Tapi nggak apa-apa karena Pak Dekan lagi sibuk sebagai wakil dekan yang mendampingi dalam bidang kemahasiswaan ya. Saya siap untuk mungkin ya ketika ada instruksi mendadak pun nggak apa-apa. Yang jelas secara substansi tidak mengurangi, tidak berkurang dalam hal membuka acara ini dan sebagai pengantar. Demikian ya kurang lebihnya, saya kira cukup sekian dari sambutan sekaligus dari bahasa keynote speech, sekaligus juga insya Allah ini akan saya buka ya acara kegiatan webinar Maulidan ini ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah yang diselenggarakan oleh Dema FTK dengan tema konsep pendidikan menurut Rasulullah dan relevansinya dengan penguatan moral force bagi mahasiswa FTK dalam era revolusi industri. Secara resmi saya buka, ini bukanya pakai apa nih? Ya, not. Oke, secara resmi saya buka. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf ya, saya masih ada acara di Tangerang di Serpong ya untuk kegiatan Kemenak. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih kepada Dema FTK sekali lagi dalam kegiatan ini ya, dan teman-teman semua selamat mengikuti diskusi ini dengan baik. Demikian sambutan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon undur ya. Saya mundur dulu ya. Silakan dilanjutkan ya. Mohon izin. Iya, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Muhtarom MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kajian pendidikan pada hari ini. Selanjutnya yaitu acara kajian pendidikan dengan konsep pendidikan akhlak Rasulullah SAW dan relevansinya terhadap pembentukan moral force mahasiswa di era digital. Baik, sebelum kita masuk kepada dalam kajian, saya akan terlebih dahulu membacakan CV pemateri. Nama Dr. Epi Afifi MPD, tempat tanggal lahir Lebak 03 Juli 1988. Alamat Jalan PA
Seminingrat Blok A nomor 146 Komplek Perumnas Ciracas Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nomor telepon bisa dicatat ya. 0896 4451 3465. Saya ulangi 0896 4451 3465. Itu nomor pemateri. Email afipikah12@gmail.com. Status menikah. Riwayat pendidikan SDN 03 Majak Lebak, MTS Al Riyadul Jannah Lebak, SMAN 1 Majak Lebak, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten S1. Program Pasca Sarjana S2 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program Pasca Sarjana S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi dan eksekutif mahasiswa BEM IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UKM UPTQ IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai pendiri dan ketua umum. Kemudian Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang, Korps Alumni HMI KAHMI Kota Serang, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Banten, Wakil Sekretaris, Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid DMI atau Prima DMI Banten, Ketua Umum Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia Banten, Sekretaris Umum Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Banten, Majelis Ulama Indonesia Kota Serang, Ganas Anar MUI Provinsi Banten, Ketua Pemberdayaan Umat Pimpinan Pusat Prima DMI, Ketua Bidang Kepemudaan DMI Kota Serang. Itulah CV pemateri yang saya bacakan. Langsung saja kita beralih kepada pemateri, kepada Dr. Eti Apipi MPDI. Dengan segala hormat dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar? Izin dengar ya. Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma rafa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Ali Muhtarom, yang telah memberikan sambutan sekaligus menjadi keynote speaker pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua DEMA FTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta para pengurus serta panitia kajian kependidikan dalam rangka peringatan Maulid pada siang hari ini, beserta para mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, beserta di luar fakultas itu yang ada di Zoom meeting ini, yang saya hormati, yang saya banggakan, sekaligus yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan di pengajian Zoomiyah, ya, pengajian melalui media Zoom
Mudah-mudahan ini sama sekali tidak mengurangi keberkahan ilmu, keberkahan dalam rangka merayakan Maulid Nabi. Karena kalau dalam merayakan Maulid Nabinya model seperti ini, panjang mulutnya susah baginya. Gitu. Jadi kan kalau di Serang tuh ada panjang mulut, ya panjang mulut budayanya. Nah kalau Zoom meeting modelnya seperti ini ya nggak ada panjang mulut otomatis. Nah, salawat dan salam semua tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan yang berbahagia, saya panggil rekan-rekan saja ya, karena sesungguhnya usia kita tidak terlalu jauh sesungguhnya ya. Nah, saya merasanya begitu gitu. Saya masih merasa baru kemarin lulus dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kalau dulu saya masih Fakultas Tarbiyah aja, belum ada keguruannya. Jadi saya masuk 2006, saya keluar 2011. Jadi saya termasuk salah satu mahasiswa yang mengamalkan ta'lim muta'alim. Karena ada 6 syarat bagi pencari ilmu itu di ta'lim muta'alim, salah satunya adalah tulaz zaman. Jadi apa namanya, waktu belajarnya harus panjang. Jadi saya lulus di semester 13 Pak, 12 ya. Nah, jadi saya termasuk orang yang mengamalkan ta'lim muta'alim. Mudah-mudahan yang lain mah tidak ya, tidak mengikuti konsep begitu gitu. Itu hanya ngeles aja sesungguhnya. Baik, rekan-rekan jamaah Zoomiyah rahimakumullah. Nah, saya diminta untuk memberikan materi atau menyampaikan mengenai konsep pendidikan akhlak Rasulullah SAW dan relevansinya terhadap pembentukan moral force, kekuatan moral mahasiswa di era digital. Nah, saya ini sebenarnya siang ini saya tidak akan lama ya, karena yang ini kebetulan juga ada apa namanya gladi resik wisuda saya. Jadi saya juga masih mahasiswa dan saya baru mau wisuda. Besok saya wisuda di program doktoral UIN Sunan Gunung Jati Bandung via Zoom. Jadi wisudanya saya via Zoom besok. Nah, hari ini sudah ada di grup, di linknya dikirim gladi resik ya. Jadi gladinya siang ini, sehingga setelah dari ini saya langsung pindah ke Zoom wisuda saya gitu ya teman-teman. Jadi kita masih mahasiswa sesungguhnya ya, masih sama-sama mahasiswa. Jadi kita satu tingkatan ya. Jadi kalau mau nyapa di luar dan sebagainya ya biasa saja kan. Umur saya juga masih ya tergolong masih muda lah ya, masih muda gitu ya. Saya kalau pakai baju biasa datang ke kampus, saya gebet cewek juga masih kena gitu ya, nggak inget anak di rumah gitu. Kira-kira teman-teman. Baik, teman-teman rahimakumullah, kita bicara tema ini 3 aja yang menjadi kata kunci ya teman-teman. Pertama adalah konsep pendidikan akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah seperti apa? Nah, yang pertama. Yang kedua adalah moral force mahasiswa. Dan yang ketiga adalah era digital. Atau paling tidak 2 yang kita bahas, yang kita kaitkan. Pertama adalah bagaimana sesungguhnya akhlak Rasulullah. Terus yang kedua bagaimana menerapkannya di era digital. Kan kira-kira begitu teman-teman ya. Bagaimana menerapkannya di era digital. Nah, era digital yang sekarang ini terjadi. Nah, ini salah satu praktek daripada era digital. Jadi pengajiannya sudah beralih dari offline, dari pengajian luring ke pengajian daring, ke pengajian online. Nah, jadi pengajian sudah rubah. Sekedar cerita teman-teman, saya itu mengampu majelis taklim. Ada 2 majelis taklim yang pengajiannya Zoom sampai detik ini. Bayangkan, pengajiannya Zoom teman-teman.
Jadi saya punya pengajian Majelis Taklim, membina rutin ya, pengajian tiap bulan, itu medianya Zoom gitu. Nah, medianya Zoom, saya ditelepon panitia, Ustadz, tapi tiap 2 minggu sekali Ustadz ngisinya via Zoom, nggak apa-apa ya, via Zoom, via ya Ustadz bisa di handphone atau di laptop atau di rumah dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa kata saya, nggak apa-apa. Yang penting amplopnya bukan Zoom ya, kira-kira begitu. Yang penting amplopnya itu ya. Nah, baik. Jadi bagaimana sesungguhnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya jelaskan akhlak Rasul melalui dalil-dalil Al-Quran itu di 2 slide aja. Jadi biar tidak panjang ya teman-teman. Jadi biar tidak panjang. Yang pertama adalah ini ayat yang sering dibaca oleh para penceramah di acara Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini acara yang sering saya baca ya tiap malam kalau saya ada undangan Maulid malam Sabtu malam Minggu besok, saya malam ini tidak, malam Minggu besok saya ada undangan di Cilegon ya, di Waringin Kurung ya, di daerah Waringin Kurung. Ya, jadi ayat yang pertama adalah mengenai kemuliaan atau penjelasan bahwa Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Itu yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Tetapi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi teladan itu hanya untuk 3 orang sesungguhnya yang dijelaskan di ayat ini. Yang pertama yang mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua adalah yang yakin bahwa adanya hari akhir. Kalau adanya hari akhir berarti dia yakin setiap perbuatan pasti ada balasannya. Tidak terkecuali pasti ada balasannya. Kita hari ini pengajian pasti mendapatkan balasan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita chattingan dengan pacar kita ya, itu pun disaksikan oleh para malaikat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teleponan, itu disaksikan dan orang yang beriman harus yakin itu gitu. Disaksikan oleh Allah lagi teleponan ya. Nah, sampai malam terus kemudian mau nutup telepon kan biasanya malu-malu ya. Kamu dulu bareng ya. 1, 2, iya malu dan lain sebagainya lah ya. Kira-kira begitu. Nah kita yakin bahwa perbuatan kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita sudah yakin bahwa perbuatan itu disaksikan oleh Allah, maka kita akan bisa menjadikan Rasulullah itu teladan. Dan yang ketiga adalah yang wa dzakarallaha katsira, yang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak banyak mengingat Allah mustahil menjadikan nabi itu sebagai teladan. Dia akan menjadikan yang lain sebagai teladan. Karena salah satu ciri orang dijadikan teladan itu adalah katsura dzikru, yang pertama adalah sering disebut, ya sering diobrolin. Jadi sering berada di kosakata keseharian. Nah, di pergaulan mahasiswa, apa sih yang paling banyak diobrolin dan menjadi objek obrolan? Apa rekan-rekan? Apakah Nabi, apakah Rasulullah? Saya rasa sih tidak ya. Jangankan mahasiswa ekonomi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa misalkan ya, di UIN saja, di Fakultas Tarbiyah jarang ada yang ngobrol tiba-tiba ketemu, "Hey, bro, sehat bro, tahu nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari lebay, baru juga ketemu udah ngomongin Rasul ya." Nah, dan lain sebagainya. Tahu nggak itu keturunan Rasulullah nasabnya itu jelas bro, dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manat bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Fihr bin Mudika bin dan lain sebagainya lah ya, sampai ke Adnan alaihi salam. Nah ada yang diksi omongannya, obrolan sehari-harinya, kosakatanya, objeknya itu enggak. Ya, saya rasa jarang ya, jarang. Yang banyak diobrolkan itu adalah seputar hal-hal yang lain. Nah, harus jujur, kalau ibu-ibu di komplek ngomonginnya ikatan cinta, ya si Andin yang mau hamil, yang lagi hamil lagi, si Rena yang sakit kemarin dan lain sebagainya lah ya. Nah, kalau perempuan, kalau anak-anak milenial yang sekarang, obrolannya, diksinya yang keluar apa coba? K-pop. Nah,
Jadi gimana Nabi menjadi uswatun hasanah? K-pop sudah hadir terus dalam obrolan sehari-hari, dalam objek obrolan dan lain sebagainya. K-pop ya musik-musik Korea dan lain sebagainya. Nah, maka melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Rasulullah itu akan menjadi uswah, akan menjadi teladan hanya bagi orang-orang yang terkategori 3 orang ini ya, 3 golongan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan ini ya, yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Nah, lantas bagaimana sih Rasulullah itu konsep pendidikan menurut Rasul gitu ya. Nah, saya ambil dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang pertama yang dilakukan Rasul itu 3 konsep pendidikan. Pertama adalah membacakan ayat. Jadi model pembelajaran ala Rasulullah dibacakan ayat. Yatslu 'alaihim ayatihi. Nah, membacakan ayat. Nah, terus kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah ya. Hikmah ini sangat filosofis. Nah, sehingga dari model ini teman-teman, bagi saya pendidikan menurut Rasul itu 3. Pertama, harus berangkat dari Quran ya, harus berangkat dari teks-teks agama. Ya, jadi pendidikan menurut Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik adalah membacakan ayat, memberikan pengetahuan tentang keagamaan. Nah, maka dalam era kekinian penting sekali yatslu alaihim ini itu diterapkan dalam media digital. Bagaimana ayat-ayat itu hadir dalam percakapan-percakapan digital, teman-teman. Jadi yang hadir itu ayat-ayat Quran tentang peringatan-peringatan yang berasal dari dalil-dalil agama dan lain sebagainya. Nah, kita lihat TikTok itu banyaknya ya hal-hal yang sifatnya umum saja ya. Nah, sehingga itu menjadi konsumsi di media digital. Maka yatslu alaihim ini diterapkan bagaimana dalil-dalil agama itu selalu hadir di media digital gitu teman-teman. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi konsep pendidikan akhlak menurut Rasulullah yang kedua adalah kesucian jiwa. Karena kesucian jiwa ini menjadi tolak ukur seseorang itu bisa menggapai hikmah, sesuatu yang filosofis atau makna-makna kehidupan. Nah, jadi harus berangkat dari jiwa yang suci, bukan jiwa yang kotor ya, jiwa yang penuh dengki, bukan itu, bukan jiwa yang penuh dengki, terus kemudian jiwa yang suuzon ya, penuh rasa hasud dan lain sebagainya lah ya. Nah, sehingga akhlak-akhlak buruk tersebut itu bisa mengotori kesucian jiwa. Dan yang ketiga adalah mengajarkan mengenai ilmu-ilmu kehidupan, makna-makna kehidupan atau hikmah. Nah, bagi saya sih ayat ini sudah cukup untuk menjadi dalil mengenai bagaimana Rasulullah mengajarkan banyak hal tadi, 3 elemen tadi. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, ini era digital selanjutnya. Biar agak cepat aja. Nah, ini agak teoritis ya. Jadi ini diambil dari disertasi saya sebenarnya. Jadi disertasi saya itu teman-teman, judulnya karena saya ini aktivitasnya banyak di dunia keagamaan ya. Saya banyak mengisi pengajian. Nah, saya itu bikin akun akun YouTube para milenial ya, Ustadz milenial, akun terus kemudian ceramah-ceramah saya itu bukan ceramah saya di pengajian, ada yang di pengajian, ada saya bikin kultum ya, kuliah terserah antum ya, terserah saya maksudnya. Nah, itu
5 menit, 4 menit. Nah, itu saya posting di YouTube tersebut, di channel tersebut. Nah, sehingga saya disertasi saya itu tentang kaum milenial, yaitu dinamika, otoritas, dan diskursus keagamaan kaum milenial, studi terhadap remaja masjid di Banten. Nah, ini kutipannya teman-teman. Jadi sejarah media ini ya, bahwa media itu dari dulu media yang konvensional, sistem hafalan, terus kemudian menitik beratkan kepada indera penglihatan sehingga ada pengajaran abad tasa dan lain sebagainya ya, ABCD dan lain sebagainya. Nah, era selanjutnya era cetak. Nah, 3 era ini masih bagus teman-teman. Jadi orang itu masih mau menghafal zaman dulu tuh. Hafalannya masih kuat, terus kemudian masih mau membaca kitab, ya masih ngajinya itu masih dalam ya. Jadi tidak sumbu pendek. Jadi memahami agama itu langsung kepada sumber asli, yaitu teks-teks klasik, Quran, Sunnah, tapi ditafsirkan oleh kitab-kitab para ulama. Nah, zaman dulu masih itu ustadz-ustadznya itu. Jadi di Serang ini enggak berani orang ngomong kalau belum hafal Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fis majitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak hafal Alfiyah, tidak paham Alfiyah, enggak berani itu ceramah. Nah, tapi era digital merubah itu segalanya. Mau yang lama pesantren, yang baru kemarin pesantren, yang pesantrennya pesantren kilat gitu ya, cuma 2 hari, itu pun 1 harinya gurunya nggak datang gitu. Nah, terus kemudian tahu teks agama, dia ceramah berani itu tanpa ilmu nahu, tanpa ilmu sorof, tanpa menjadi sarjana pendidikan Islam, tanpa itu semua. Dia posting, dia rekam sendiri di kamarnya sendiri, kemudian dia posting. Celakanya model-model seperti ini banyak ditonton. Nah, tiba-tiba gitu yang tidak memiliki rekam jejak keagamaan yang panjang gitu ya. Mondok di sini, belajar ilmu Quran di sini, belajar ilmu nahwu di sini gitu. Nah, inilah yang merubah kehidupan kita dalam konteks era digital, teman-teman. Slide berikutnya langsung. Nah, ini juga masih teori ya, revolusi digital atau ya sebut saja dunia digital ini telah merubah banyak hal. Terus slide berikutnya. Nah, teman-teman, saya ingin ngomong ini ya, beberapa problem di era digital. Pertama adalah problem identitas. Nah, identitas kita di dunia maya itu identitasnya ada 2. Jadi identitas dunia maya sama dunia nyata gitu. Jadi nggak sepenuhnya benar gitu. Ada nggak yang di sini misalkan bikin foto profil baik di Facebook, di IG, kalau laki-laki itu pakai artis Korea gitu ya. Nah, terus kalau perempuan pakai fotonya misalkan artis tertentu lah ya dan lain sebagainya. Nah, ini kan identitas. Kemudian yang ditampilkan di dunia maya kadang identitasnya berbeda dengan di dunia nyata. Di dunia maya identitasnya religius, tetapi di dunia nyata ternyata tidak religius, tidak sereligius di dunia maya misalkan. Nah, jadi era digital itu telah merubah yang pertama melahirkan maksudnya problem identitas. Identitas ini. Nah, di Ustadz itu ini. Nah, kalau tanpa digital ya, dunia ini tanpa digital, omongan kiai atau ustadz itu omongan dengan perilaku sama, teman-teman. Bagaimana Abu Yadimyati ngomong sesuatu, itu perilakunya ya sama gitu. Terus kemudian ulama-ulama kita di Banten misalkan ngomong sesuatu ya sama. Perilakunya yang begitu. Tapi ustadz-ustadz media sosial yang baru-baru ini itu ngomong sesuatu pada prakteknya beda.
Nah, sehingga ini menjadi problem identitas. Nah, problem identitas teman-teman. Yang kedua, pergeseran nilai-nilai moral, ya. Nilai-nilai moral ini sudah bergeser. Yang dulu ngomong sama guru aja nggak menatap wajah, nggak berani. Nah, apalagi mengkritik, membentak ya dan lain sebagainya. Tapi di dunia maya, teman-teman jangan kaget. Jadi guru, misalkan di SMA, terus dimasukkan grup WA siswa, terus kemudian ada siswa yang ngomong, "Woi," ke gurunya, "ngajar woi." Nah, itu jangan heran karena dunia digital mengharuskan, meniscayakan adanya pergeseran nilai-nilai moral. Sehingga sama guru itu seberani itu gitu ya di dunia maya ya, di media sosial. Yang ketiga adalah pergeseran model belajar. Nah, ini nih yang saya katakan tadi. Model belajar itu bergeser, yang tadinya pengajian langsung menjadi pengajian yang sifatnya online ya di media sosial. Nah, ini terus kemudian selanjutnya teman-teman, nah istilah demografi ini milenial ya. Terus teman-teman, terus terakhir, slide terakhir ini bagaimana kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era digital. Nah, ini materinya nih, slide terakhir. Mana slide-nya? Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Profesor Dr. Quraisy Shihab, Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya, Tafsir Al-Misbah. Bagaimana menjadikan Nabi itu, membagi Nabi. Pertama, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah sebagai manusia biasa. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa penting membagi ini? Ini pembagian dari tafsir Al-Misbah ya. Nah, kenapa penting? Karena di media digital ini, kalau tanpa kita memahami pembagian pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah akan terjadi sumbu pendek. Jadi memahami bahwa pakaian Rasulullah, jubah, ya pakaian Rasulullah yang sunnah dan itu harus dan utama dilakukan. Nah, tanpa pembagian ini kita akan mikirnya begitu. Dan itu kan terjadi kepada kelompok-kelompok atau teman-teman yang cenderung kepada isu-isu hijrah, teman-teman. Isu-isu hijrah ini teman-temannya atau rekan-rekannya atau komunitasnya itu menggunakan baju jubah dan lain sebagainya. Bahwa itu adalah sunnah, jenggot dan lain sebagainya. Celananya di atas mata kaki ya, isbal begitu ya. Nah, itu bagian dari keutamaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya setuju bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dibagi pada level yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Bagaimana Nabi Muhammad sebagai manusia biasa? Nabi Muhammad sebagai manusia biasa itu Nabi Muhammad punya hobi tertentu. Nah, hobi tertentu itu ya sebagai manusia. Contoh, Nabi Muhammad itu hobi makan daging kambing. Nah, daging kambingnya itu kakinya. Jadi Nabi itu senang sekali makan kaki kambing. Tahu tidak kaki kambing yang sebelah mana yang dimakan Rasulullah, yang sering dimakan Rasulullah itu? Nah, menurut riwayat adalah kaki kambing sebelah kanan depan. Nah, karena kolesterolnya paling sedikit. Kalau kegemaran Rasulullah ini dijadikan sunnah, dijadikan keutamaan, kasihan dong orang-orang yang kolesterol, orang-orang yang stroke ya, dia nggak bisa menikmati ini gitu, nggak bisa menikmati sunnah Nabi gitu. Nah, itu mah hobinya Nabi. Nah, kalau kamu hobinya makan bubur ya makan bubur aja udah. Nah, jadi itu mah pilihan ya, itu pilihan. Sehingga bagi saya itu bukan bagian dari sunnah. Nah, yang kedua adalah Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Nah, ini penting teman-teman. Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Nah, Nabi Muhammad itu orang Arab yang khas budaya Arabnya itu melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena
kiai itu bilang seandainya Rasulullah SAW diturunkannya dijawab, blangkonan itu teman-teman, nggak pakai jubah atau nggak pakai itu ya, pakai blangkon, pakai batik dan lain sebagainya. Nah itu artinya bahwa Nabi Muhammad sebagai orang Arab, bahwa jubahnya Nabi yaitu budaya Arab gitu. Nah boleh dipakai ya, boleh saja dipakai, tapi itu bukan dari keutamaan dan sunnahnya Rasul. Nah ketika kita membagi Rasulullah sebagai orang Arab, nah sehingga orang Islam yang di Indonesia ya tidak harus pakai itu. Bayangkan coba kalau semuanya harus keutamaannya menggunakan jubah. Nah tukang beca pakai jubah, repot ya, dia salah narik sadel nantinya kan. Bukannya sadel yang ditarik, yang ada di dalam jubah itu yang ditarik. Nah sehingga bagi saya membagi Nabi Muhammad sebagai orang Arab, teman-teman. Nabi Muhammad sebagai orang Arab yang budaya Arab melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah ini merupakan pilihan. Jadi, nah yang ketiga adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan yang keempat Nabi Muhammad dalam ibadah mahdoh. Nah bagaimana Nabi Muhammad dalam ibadah mahdoh? Bagaimana Nabi Muhammad dalam porsi sebagai Nabi dan Rasul sebagai teladan umat manusia. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ke teman-teman mengenai bagaimana mengaplikasikan akhlak Rasulullah SAW atau pendidikan akhlak menurut Rasul dalam era kekinian ya, era digital. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Dr. Evi Afifi MPDI. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan mengulurkan tangan terlebih dahulu. Dari para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk 3 penanya. Ya, untuk para peserta bagi yang ingin bertanya ataupun yang lainnya dipersilahkan terlebih dahulu mengangkat tangannya ya. Dalam mengenai kajian pendidikan yang telah disampaikan. Bagaimana peserta? Kalau ada yang nanya satu aja ya, saya mau live mau live itu mau ke wisuda saya. Iya, Ustaz siap. Ya, untuk satu penanya yang ingin bertanya dipersilahkan bagi para peserta. Ya, Huliatul Jannah. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Huliatul Jannah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 3. Izin bertanya Ustadz, apakah pergeseran nilai-nilai moral pada generasi sekarang itu disebabkan oleh digital atau memang sudah takdir dari Allah? Lalu bagaimana menerapkan kembali nilai akhlakul karimah kepada generasi sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Pak Ustadz ada yang menanyakan dari Huliatul Jannah, pertanyaannya itu apakah pergeseran moral-moral yang sekarang itu diakibatkan era digital, apakah takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya mungkin pada Evi Afifi disilahkan. Ya, baik. Sesungguhnya kalau pergeseran moral dari dulu juga pergeseran moral sering terjadi dan pasti akan terjadi dalam setiap perkembangan sejarah manusia ya. Dulu zaman jahiliyah, terus kemudian sekarang dan lain sebagainya, itu pasti terjadi. Jadi free sex, hubungan seks bebas dan lain sebagainya itu pasti terjadi. Nah, cuma di era digital ini positif negatif itu semakin terlihat seperti hitam putih, jadi terlihat nyata. Terlihat nyatanya apa? Dampaknya itu.
Jadi teknologi pada satu sisi mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk peningkatan mutu ibadah ya. Kita bisa belajar fikih di YouTube tanpa harus jauh-jauh nemuin Buya Ar-Razi, Hashim, tanpa jauh-jauh ke Riau nemuin Ustadz Abdul Somad misalkan, cukup aja di YouTube. Nah, maka beres urusan itu ya. Kita bisa belajar, kita bisa memahami ilmu agama dan sebagainya. Tetapi pada sisi yang lain, model pengajian seperti itu akan melahirkan masalah-masalah dan dampak-dampak yang lain seperti gagal fokus, gagal paham dan lain sebagainya ya terhadap dalil-dalil keagamaan. Sehingga gampang sekali ngomong seseorang atau setiap kaum itu atau kelompok itu kafir atau salah atau bid'ah dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu juga dampak daripada era digital. Nah, begitu pula dengan kaum milenial pergeseran moral. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita itu kalau ketemu kiai ulama besar segan sekali, tapi bayangkan kalau ketemunya di media sosial, di grup WA lah ya. Nah, di situ di grup itu ada misalkan Habib Lutfi lah contoh saja. Nah, siapa yang berani sama Maulana Habib Lutfi? Tapi karena itu di grup WA, ya kita share aja gitu. Ketika beliau men-share sesuatu, ya dibalasnya asyap dan lain sebagainya lah. Misalkan begitu. Nah, itu agak mending, tapi yang lebih parah adalah membentak dan sebagainya. Nah, itu hal-hal kecil saja dari pergeseran moral yang terjadi. Lebih dari itu ya media digital membuka banyak ruang pergeseran moral yang lain. Nah, bagaimana caranya menghiasi kaum milenial itu dengan akhlak? Nah, ini tanggung jawab kita bersama ya. Ini tanggung jawab kita bagaimana akhlak Rasulullah itu banyak diperkenalkan di kosakata keseharian. Jadi figur-figur Rasulullah itu banyak diperkenalkan di obrolan-obrolan kita, khususnya di media sosial ya. Di media sosial melalui banyak hal lah ya, teman-teman yang lebih paham lah ya. Jadi mengenai isinya, kontennya ya konten tentang penjelasan mengenai kepribadian Rasulullah SAW. Nah, Baim Wong aja kemarin ngelabrak bapak-bapak, tidak dikasih duit, dimarahin. Lihat teman-teman, berapa yang nonton? Saya baru tadi lihat yang nontonnya itu ada 8,2 juta kalau nggak salah. Bayangkan, 8,2 juta itu lihat video Baim Wong ngelabrak kakek-kakek gitu, kira-kira begitu. Bayangkan jika 8,2 juta itu melihat tontonan atau melihat isu itu seputar kepribadian Rasulullah SAW. Nah, itu problem kita gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Dan ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanggung jawab mahasiswa-mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang akan menjadi muallim, muadib, yang akan menjadi murabbi. Nah, kelak kemudian setelah lulus menjadi sarjana. Nah, menjadi gurunya ya guru apa aja ya. Nah, guru apa aja ya, bebas gitu. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini mohon izin dan mohon maaf saya tidak bisa lama karena saya harus pindah Zoom ke persiapan wisuda saya besok ya. Demikian teman-teman, saya sangat apresiasi, mudah-mudahan teman-teman yang ada di meeting Zoom meeting ini kuliahnya selesai tepat waktu, kemudian bisa meneruskan ke jenjang S2 langsung. Jadi setelah lulus ditarget 3 tahun maksimal itu S2. Jadi jangan lebih dari 3 tahun. Nah, jangan lebih dari 3 tahun, ditarget S2. Nah, biar aktivitasnya itu masih dekat-dekat dengan ilmu aja udah. Nah, tapi kalau tidak kuliah lagi, jauh dari ilmu, jauh dari baca, jauh dari nulis.
Nah, mending kalau masih mondok ya, masih pesantren gitu. Tapi kalau sudah bekerja, apalagi bekerjanya jadi leasing, jadi ini macam-macam, udah. Nah, jadi saya sarankan paling maksimal nanti setelah jadi sarjana 3 tahun. Nah, setelah jadi magister paling maksimal 3 tahun. Nah, itu yang saya lakukan. Saya 2011 saya lulus, saya masuk kuliah S2 2013, saya lulus 2015 awal, saya S3 2017 setelah saya menikah. Nah, S3 jurusan PAI 2017, pakai biaya sendiri. Nah, saya paksakan. Nah, kemudian saya tidak lulus semester 1 atau semester 2 saya selesai. Jadi maksudnya nggak kuliah lagi gitu ya, nggak ada ongkos. Ya karena istri ngomongin dapur, ngomongin kompor, gas belum dibeli dan lain sebagainya gitu ya, susu anak dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak kuliah. Nah, 2018 Allah membuka pintu rezekinya melalui beasiswa. Datanglah beasiswa ke handphone saya. Nah, maka saya daftar beasiswa 2018 saya kuliah di jurusan studi agama-agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung melalui menggunakan beasiswa 5.000 doktor. 5.000 doktor dari Kementerian Agama, saya lulus 2021. Selama 3 tahun saya dapat uang pembinaan melalui rekening, masuk ke rekening saya 4 juta per bulannya. Jadi bagi saya cukup untuk memenuhi kebutuhan lah ya kira-kira. Jadi belajar iya, membaca iya, tapi kita urusan keseharian kita itu bisa tertutupi gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan nasib yang sama bahkan lebih dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. di MPDI. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih banyak telah memberikan dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian pendidikan pada hari ini. Itulah tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Epi Apipi dari sekian banyak kajian yang telah disampaikan, mulai dari konsep pendidikan akhlak Rasulullah, serta korelasinya dengan pendidikan mahasiswa pada era sekarang ataupun pada pemuda-pemuda dan masyarakat di era digital sekarang ini. Dan juga yang telah tadi dijawab juga, ya mungkin seperti itu, yang bertanya, karena memang beliau sibuk dan memiliki agenda lain, mungkin beliau tidak bisa panjang lebar, tidak bisa menyempatkan peserta-peserta dan teman-teman lain untuk bertanya mengenai kajian pendidikan yang telah tadi disampaikan. Mungkin kita di lain waktu akan mengadakan hal-hal seperti ini lagi, bisa dipertanyakan. Untuk sekarang mungkin kita cukupkan saja. Dan terima kasih yang telah menghadiri dan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pendidikan dengan tema konsep pendidikan akhlak Rasulullah SAW dan relevansinya terhadap pembentukan moral force mahasiswa di era digital. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk diri kita, baik untuk sekarang maupun ke depan nanti, dan bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk bangsa, negara, dan agama. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kekuatan dalam kehidupannya dan sehari-hari ya. Terima kasih, saya sebagai moderator, selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang yang berkenan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Kullu bani adaman khata'un fa khairu khata'ina tawabun. Setiap bani Adam itu pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baiknya kesalahan adalah bertobat atau memperbaikinya. Terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholah. Ya, silahkan mungkin dicukupkan saja. Nanti untuk link sertifikat akan dikirimkan mungkin ke grup ya. Terima kasih. Terima
Terima kasih, Solah. Terima kasih, Makasih Kakak Abang Solah. Solah. Ya, jangan Terima lupa kasih, saudara sekarang ganteng. Senyum dulu dong, senyum dulu Rara Abang Solah. ganteng banget mukanya putih habis mandi. Kumisnya menggoda sumpah.